Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai sudah agenda pembacaan Al-Barjanji, dan sekarang bagi yang bisa membukanya, kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari bait Nadom Al-Barjanji, bait ke-25-26. Supaya selain kita nadomkan, kita mendapatkan begitu hebatnya, besarnya pelajaran bagi kehidupan kita. Karena bait-bait yang ada bukan sekedar bait-bait senandung saja, ya, tapi bait-bait senandung yang memiliki makna yang luar biasa, ya, menggambarkan begitu dahsyatnya keagungan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya hal ini terungkap dalam bait Abdukal miskinu yarju fadlakal jammal ghafiru fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait ini Musannif menyebutkan abdukal miskinu yarju, hambamu, yang dimaksud adalah kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang miskin yang mengharap kepada baginda Rasul. Seseorang yang miskin yang berharap kepada baginda Rasul. Nah, begini ya Bu ya. Dalam Al-Qur'an ada satu ayat bahwa kita adalah orang yang fakir kepada Allah. Di surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalian semuanya adalah hamba-hamba yang fakir. Fakir dalam makna adalah butuh. Butuh. Orang yang begitu orang yang butuh, orang yang berharap kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi begitu ya kedudukannya. Kalau hubungannya dengan Allah, kita ini disebut orang yang fakir. Apapun kedudukan kita di dunia ini nih, ya, yang biasa, rakyat, pejabat, yang miskin, yang kaya dari harta, yang kedudukan, yang tidak berkedudukan, laki, perempuan, muda, tua, semuanya tidak terkecuali anas, gitu ya, manusia. Semuanya tidak terkecuali. Tidak melihat bagaimana kedudukan sosialnya, tidak. Karena semuanya manusia, kita semua di hadapan Allah adalah seorang hamba yang fakir. Di hubungan kita dengan Allah, kita ini adalah fakir. Tahu fakir itu apa? Dari sisi bahasa fakir, kalau dalam urusan zakat, nah dalam zakat ada mustahik namanya fakir miskin. Itu tema selalu menyatu, fakir miskin. Di mana-mana kalau ada dengar fakir selalu ada miskin. Fakir miskin, gitu ya. Selalu tidak terpisahkan itu teh. Makanya kita juga tidak akan terpisahkan. Kita itu adalah fakir dan miskin. Fakir kepada siapa? Fakir kepada Allah. Miskin kepada siapa? Miskin kepada Rasul. Jadi kita ini termasuk fakir miskin nih. Kalau hubungannya dengan Allah dan Rasul, kita termasuk fakir miskin. Semuanya tidak terkecuali. Wah, saya kan banyak harta. Tetap kalian itu fakir dan miskin. Fakir di hadapan Allah, miskin di hadapan Rasul. Fakir kepada Allah, miskin kepada Rasul. Nah, kalau isi pemaknaan dasar, fakir itu adalah seseorang yang tidak punya pekerjaan, penghasilan, dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Seorang fakir.
Jadi memang tidak bisa mencukupi kehidupannya dan memang tidak punya pekerjaan, tidak punya lubang rezeki, tidak punya penghasilan. Itu namanya fakir. Nah, begitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya diberikan oleh Allah, semuanya disediakan oleh Allah. Maka kita butuh Allah. Kita tuh fakir. Gak ada satupun yang semuanya atas dasar kepemilikan kita, tidak. Semuanya milik Allah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak, anggap saya, tidak punya pekerjaan dan penghasilan dan tidak punya kemampuan mengurus diri kalau bukan karena Allah. Begitu. Makanya sering kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita merasa butuh kepada Allah, fakir dalam segala hal, maka dalam segala urusan kita suka meminta kepada semua urusan tidak terkecuali meminta kepada Allah yang disebut dengan doa. Ya, disebut dengan apa? Doa. Jadi berdoa kepada Allah membuktikan bahwa kita memang seorang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan makanya Allah cinta, Allah suka dengan orang yang berdoa. Sebab apa? Kita sudah membuktikan, menjelmakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Saat kita berdoa Allah suka. Saat ada orang yang tidak mau berdoa, justru Allah benci. Semakin banyak berdoa, semakin suka. Semakin tidak pernah berdoa, semakin benci Allah. Bahkan Allah menyebutkan orang itu orang yang sombong. Karena sombongnya tidak mau meminta kepada Allah, Allah menjamin sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dakhirin itu penuh dengan kehinaan. Surah Al-Mu'min ayat 60. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang mau tidak beribadah kepada, maksudnya adalah tidak mau meminta berdoa kepada, karena yang disebutkan sebelumnya adalah tentang doa, maka yang dimaksud menurut para ulama ini ada tentang doa. Tidak, orang yang tidak berdoa, orang yang sombong. Orang yang sombong Allah tidak suka. Nah, kedudukan kita di hadapan Allah adalah orang yang fakir kepada Allah, tidak punya apapun sama sekali kalau bukan karena Allah. Wong kita hidup juga karena Allah ngasih ruh. Kalau ruh dicabut udah tidak ada nilainya semuanya tuh ya, tidak ada harganya. Ya, semuanya tidak berharga. Wajah pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Udah tidak ada harganya. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Karena sudah. Begitu kata Bang Roma juga tuh. Udah kita ketika ruh dicabut tidak ada nilainya. Mulai yang pertama kita berharga bernilai karena Allah memberikan kita ruh dalam diri ini. Kita bisa berkedip, coba kita ngurusin kedip sendiri aja susah. Ngurusin napas susah, ngurusin langkah susah. Kalau kita yang harus ngurus susah Bu, masa harus ngitung langkah 1, 2, wah repot kita. Tapi dengan sendirinya Allah mengatur kedipan mata kita, ya, helaan napas kita, langkah kaki kita, semuanya diatur begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oleh karena itu, jangan lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon agar semua perangkat yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan perangkat itu memang dalam Al-Quran surah An-Nahl ditujukan untuk supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. La'allakum tashkurun, supaya kita termasuk yang bersyukur. Nah, di hadapan Allah kita adalah fakir. Tidak punya penghasilan, tidak punya kekuatan untuk membiayai hidup. Begitulah kita. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Nol di hadapan Allah. Nol kita di hadapan Allah. Itu yang dikatakan fakir.
Nah, sementara di hadapan Rasul kita adalah miskin. Kita miskin kepada Rasul. Miskin di hadapan Rasul. Apa miskin itu? Secara sederhananya, orang yang punya penghasilan tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Min. Penghasilan mah dapat. Berapa penghasilannya? 300.000. Kebutuhannya 1 juta. Oh, jauh pisan jomplang gitu ya. Tidak terpenuhi kebutuhannya. Tidak terpenuhi. Penghasilannya berapa? 2 juta. Kebutuhannya 5 juta, tetap jomplang, miskin. Penghasilannya berapa? 10 juta. Pengeluarannya 15 juta, miskin tetap. Jadi bukan nama, siapapun yang antara pendapatan dengan pengeluaran lebih besar, kebutuhannya lebih banyak daripada yang dia dapatkan dan dia hasilkan, itu namanya miskin. Hasilnya berapa? Wah, lumayan lah, 25 juta. Habis kebutuhannya berapa? 30 juta. Tetap miskin, 5 juta kurang. Miskin. Ya. Berarti orang yang cukup, yang terpenuhi kebutuhannya. Orang yang kaya, yang melebihi dari kebutuhannya. Selain untuk kebutuhan diri sendiri, bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Itu adalah orang yang kaya. Maka kata Nabi kan, laisal gina likasratil ardi walakinnal gina ina nafs. Orang yang kaya itu bukan karena banyak harta, tapi orang yang kaya itu adalah yang kaya hati. Ketika kekayaan dimilikinya tidak hanya mencukupi dirinya sendiri, tapi bisa berbagi. Itulah orang yang kaya. Karena banyak orang yang banyak hartanya, tapi keket nengken ente cap jahe meregehe, berarti itu tidak kaya hatinya, hanya kaya hartanya, tidak kaya hatinya. Tapi orang yang kaya hatinya, surkasar nama, tidak punya apa-apa, kelihatannya sedikit dari harta, tapi masih bisa memberi. Kenapa? Karena kaya hati. Tidak dilihat besar kecilnya, tapi kesiapannya memberikan, begitu ya. Kan ini pakai itu fisarra wad dara, dalam keadaan lapang dan sempit. Itu dalam sempit aja masih bisa ngasih. Kenapa? Karena lapang. Ya. Kalau yang tidak lapang hati mah, tidak kaya hati mah, jangankan lagi sempit, lagi lapang aja enggak mau. Lebar, dindikon mending pakai jalan-jalan. Healing halan-halan. Healing halan-halan. Iraha healing. Apa tuh? Tinggal program gede ya. Oh, itu miskin tuh. Maksudnya begini, kenapa kita dikatakan miskin oleh Musaddiq nih? Kita miskin di hadapan Rasul. Kalau di hadapan Allah mah kita nol, di hadapan Rasul mah kita tidak nol teuing. Kenapa? Sebab kita pun melakukan amal yang sama dengan Rasul. Kita sholat, kita punya pahala sholat, kita ngaji, punya pahala ngaji. Anggap itu teh penghasilan teh, Bu. Penghasilan. Kita sodako, punya pahala sodako, dan lain sebagainya. Kita punya penghasilan dari amal kita itu, ya. Tapi penghasilan kita itu tidak mencukupi. Supaya mencukupi, nah kita perlu Rasulullah, karena Rasulullah dijamin salah satu hamba Allah yang diizinkan untuk mencukupi kekurangan hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang salah satunya dikenal dengan syafaat. Nah ini miskin di sini kita perlu syafaatnya Rasulullah SAW, perlu syafaat Rasul. Dan diantara untuk mendapatkan syafaat, diantaranya selain menghidupkan sunnahnya, memperbanyak sholat. Perbanyak sholawat. Sholawat yang mana? Sholawat yang kita hafal, yang dengan sholawat kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah agar Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah. Ketika Allah mencurahkan rahmat Rasulullah sudah penuh dengan rahmat, dibalikin kepada kita, ternyata baliknya lebih banyak, lebih gede. Kita ngasih 1, ngasih 10, manyur 10 ke orang, alhamdulillah. Itulah kita miskin di hadapan Rasul, kosong di hadapan Allah. Kita sudah punya,
Ya, perbekalan mah di hadapan Rasul itu, tapi masih banyak kekurangannya. Nah, disempurnakan, diisi, dipenuhi, ya, dilimpahkan, dicukupi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita termasuk yang berharap kepada Rasul. Yarju apa? Yarju syafa'atuhu, mengharapkan syafaatnya. Mengharapkan syafaat. Kita miskin untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kelak yang mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya robbal. Fadlakal jammal ghafiru, keutamaan baginda Rasul itu menjadi sumber segala pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sempurna segala hal yang kita lakukan kalau kita tidak menyandingkannya dengan Rasulullah SAW. Oh, itu tidak berlebihan, tidak, karena mengagungkannya adalah perintah Allah. Mengagungkannya adalah perintah Allah. Ketika berdoa, menurut para ulama, doanya akan berbeda mustajabnya. Ya, kalau kita berdoa tidak bersolawat kepada Nabi, maka disusunkan oleh para ulama tuh bagaimana etika berdoa itu, diawali dengan tahmid, membaca disusul dengan solawat kepada Rasul. Dan ini dua hal yang harus disandingkan. Sebenarnya Allah menyandingkan namanya dalam dua kalimat syahadat. Allah terus ingin disandingkan dengan Rasul, dengan hambanya tercinta, dengan kekasihnya yang istimewa. Ingin selalu disandingkan. Saat disandingkan ada banyak keistimewaan yang luar biasa di dalamnya. Fika qad ahsantu dhanni, kepadamu sungguh aku termasuk yang paling baik prasangka. Betul ya, kita insya Allah mudah-mudahan ya termasuk kategori ini, yang sangat baik prasangka kita kepada Roh. Selain kita memang harus berprasangka lebih baik lagi kepada Allah. Inni indal dzanni abdi, kan begitu kata Allah, aku dalam prasangka hambaku. Pada Allah harus baik prasangka kita, Allah maha baik. Nah, kepada Rasul pun demikian, husnudzon saja, berprasangka baik kepada Rasul bahwa kita nanti akan diakui sebagai umat, kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat. Maka mintakan saja terus, yarju, terus saja berharap, husnudzon saja bahwa kita nanti akan mendapatkan itu. Jangan pesimis, husnudzon, karena fika qad ahsantu dhanni. Husnudzon, sebaik-baik prasangka. Baik prasangka Rasul akan kita sebagai umatnya, Rasul akan berikan syafaatnya kepada kita. Nah, tapi jangan sekadar berharap yarju tanpa ada bukti nyata untuk mencapai harapan itu tadi ya. Nah, hidupkan sunnahnya, kan begitu ya. Karena ada orang-orang yang yang tidak mau mendapatkan syafaat dari Rasul, tidak mau masuk surga bersama Rasul. Siapa? Ya, yang tidak mau mentaati Rasul, tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu adalah bagian janji yang kita harus husnudzon. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia adalah orang yang mencintaiku. Siapa dia mencintaiku, akan bersamaku di mana? Di surga. Amin ya robbal. Itu kata baginda Rasul. Itu jaminan yang luar biasa, yang harus kita terus berhusnudzon kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya basyiru ya nadir, ditutup dengan satu kalimat, ya basyiru ya nadir, sebagai bentuk penghargaan. Pangalem ya teh pangalem. Wahai yang maha pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dialah baginda Rasul. Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an. Basyirau wa nadhira. Basyirau wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Dialah baginda Rasul Muhammad SAW. Salah satu tugasnya yang diemban, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ulasan dua bait yang luar biasa nih.
makna yang sangat dalam, yang kalau kita mensenandungkannya dengan memahami maknanya, maka akan semakin terasa tuh indahnya ya, berasa istimewanya tuh. Bagaimana kita mengagungkan baginda Rasul Muhammad SAW, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada? Kalau boleh dibacanya penutup bersama-sama. Abdukal miskinu. Mulai 1 2 3. Abdukal miskinu yarju fadlakal jambal ghafiru fika qad ahsantu dhanni ya bashiru ya nadhiru sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sendiri terus mencurahkan rahmat kepada kita, terutama bersilah bersalawat kita kepada Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.